Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Risma dengan nomor induk mahasiswa 15016170013, Pendidikan Vokasional Teknik Elektro 2017. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan kegiatan praktek kerja lapang saya yang berjudul Perawatan Kawat Troli Lintas Tebet Cawang Wilayah UPT LAA 1.11 Pasar Minggu, PT Kereta Api Indonesia Persero. Di sini yang pertama ada yang namanya profil PT Kereta Api Indonesia Persero. PT Kereta Api Indonesia selanjutnya disingkat sebagai PT KAI atau Perseroan adalah badan usaha milik negara yang menyediakan, mengatur, dan mengurus jasa angkutan perkereta-apian di Indonesia. Di sini ada visi, misi, dan tujuan perusahaan. Visinya menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia. Misinya untuk menyediakan sistem transportasi yang aman, efisien, berbasis digital, dan berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Lalu untuk mengembangkan solusi transportasi massal yang terintegrasi melalui investasi dalam sumber daya manusia, infrastruktur, dan teknologi, serta untuk memajukan pembangunan nasional melalui kemitraan dengan para pemangku kepentingan, termasuk memprakarsai dan melaksanakan pengembangan infrastruktur penting terkait transportasi. Selanjutnya, di sini tujuan perusahaan yaitu melaksanakan dan mendukung kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, khususnya di bidang transportasi dengan menyediakan barang dan jasa yang bermutu, tinggi dan berdaya saing kuat untuk dapat melakukan ekspansi baik di pasar domestik maupun internasional di bidang perkereta-apian. Usaha tersebut meliputi usaha pengangkutan orang dan barang dengan kereta api, kegiatan perawatan dan pengusahaan prasarana perkereta-apian, pengusahaan bisnis properti secara profesional, serta pengusahaan bisnis penunjang prasarana dan sarana kereta api secara efektif untuk kemanfaatan umum. Nah, di sini ada struktur organisasi Resort LAA Listrik Aliran Atas 1.11 Pasar Minggu. Yang pertama adalah Bapak Suryadi sebagai Kepala Resort. Tugasnya melaksanakan, menjamin, dan mengendalikan kegiatan perawatan dan menjamin kelayakan instalasi atau peralatan sinyal, telekomunikasi, dan kelistrikan untuk fasilitas operasi kereta api dalam wilayah kerjanya. Lalu kedua ada tugas pokok dari Tower Preventif yaitu Bapak Marjuki, tugasnya mengordinasikan pelaksanaan kegiatan penanganan gangguan peralatan, pengelola data aset, mengelola dokumentasi teknis dan manual pemeliharaan, membuat laporan kondisi kinerja peralatan, suku cadang dan alat kerja, serta laporan SDM. Lalu di sini ada tugas pokok dari Kaur Perbaikan yaitu Bapak Yandi, pelaksanaan di luar perawatan berkala atau periodik, sesuai tablo dan peralatan tertentu termasuk penanganan gangguan dan kegiatan perbaikan yang diperlukan kehandalan dan kelayakan peralatan khusus, suku cadang, alat kerja, serta laporan SDM. Yang terakhir ada PNC yaitu Bapak Arif Butomo yang bertugas melaksanakan kegiatan teknis dan administrasi meliputi kegiatan perawatan pada area yang menjadi tanggung jawabnya. Pelaksanaan perawatan dilaksanakan guna menjamin keselamatan kehandalan peralatan dalam wilayah kerjanya. PNC bertanggung jawab langsung kepada Kepala Resort. Nah, di sini ada pelaksanaan PKL di Resort LA 1.1 Pasar Minggu. Ketentuan waktunya, saya PKL pada tanggal 3 Februari 2020 sampai 11 Maret 2020, kurang lebih 1 bulan. Saya PKL di hari Senin sampai Jumat, kalau Sabtu Minggu itu opsional, dimulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Kalau untuk shift malamnya bisa dimulai dari jam 00.00 sampai 04.00 waktu Indonesia bagian Barat. Di sini kita istirahatnya jam 12 siang sampai jam 1 siang. Untuk pakaian, ketentuannya seperti biasa, safety shoes, helm shoes, wear kampus, kemeja, dan celana bahan. Nah, sekarang kita masuk ke bab pembahasan analisis pekerjaan. Gardu listrik substation yang ada di sistem elektrifikasi Jabodetabek bukan sebagai gardu pembangkit, melainkan adalah gardu listrik yang berfungsi merubah sumber energi AC menjadi DC. Sumber DC ini selanjutnya digunakan sebagai sumber energi untuk pengoperasionalan kereta listrik atau disebut KRL. Lalu di sini ada siklus aliran daya dari AC ke DC. Yang pertama dari PLN ke DS, di sini namanya incoming AC. Lalu dialirkan ke trafo. Di sini ada konverternya. Selanjutnya setelah dari trafo dialirkan ke MCB. Di MCB ada dua, dibagi ke negatif dan positif. Di sini ada outgoing DC dan dibagi ke KRL atau ke jalur. Di sini ada komponen-komponen pada gardu listrik yaitu transformator, yaitu suatu alat tanpa bagian yang dapat bergerak
yang mengubah energi listrik dari suatu jala-jala dengan imbas elektromagnetik pada frekuensi yang sama. Lalu ada rectifier atau penyarah. Yang digunakan adalah penyarah 3 fase gelombang penuh, koneksi braid, lebih populer disebut dengan penyarah 6 pulsa dan penyarah 12 pulsa. Selanjutnya ada HSCB, High Speed Circuit Breaker, yang cara kerja sama kayak MCB ya, sebagai alat pemutus dan penghubung berkecepatan tinggi yang beroperasi pada tegangan 1500 volt DC. Nah, di sini ada yang namanya juga jaringan catenary. Jaringan catenary merupakan peralatan instalasi listrik yang berfungsi untuk menyalurkan daya listrik dari gardu traksi ke kawat kontak. Jaringan catenary terdiri dari berbagai macam komponen. Seperti di sini ada gambar-gambarnya, ada nama-nama komponen juga. Yang pertama ada kawat feeder. Kawat feeder itu adalah jalur utama penyalur tegangan 1500 volt DC yang dikeluarkan oleh gardu traksi. Di bawah kawat feeder ada kawat messenger. Messenger itu sebagai penopang atau penahan berat beban kawat troli sehingga meminimalisir lundukan kawat. Di sini ada yang utamanya si kawat troli atau kawat kontak yang dia bekerja langsung bersentuhan dengan pantograf kereta api. Di sini ada kabel 6 kV. Di sini juga ada hanger atau penggantung yang berfungsi menahan beban andongan kawat troli. Di sini ada cantilever, ada threading branch, ada pipa steading, pull off, dan tiangnya. Lanjut, tadi udah ada gambarnya, sekarang ini ada nama-nama komponennya seperti yang saya sebutkan tadi. Di sini juga ada konstruksinya, ada ATD atau overlap air section, overlap air joint, tiang, pull, pengikat tiang, temering, isolator, dan menyangga sistem catenary. Lalu ada fasilitas proteksi yang terdiri dari kawat pentanahan atas overhead ground wire, lightning arrestor, dan peralatan pentanahan. Nah, selanjutnya di sini ada yang kita akan bahas lebih dalam itu kawat troli. Kawat troli adalah komponen catenary jaringan listrik aliran atas yang berfungsi menyalurkan daya listrik dari gardu traksi ke kereta listrik atau KRL melalui proses kontak dengan pantograf, yang disebut juga kawat kontak. Ini adalah gambar pantograf yang berada di atas kereta. Dia langsung menyentuh ke kawat kontak. Selanjutnya, penampang kawat troli itu mempunyai 2 alur di kedua sisinya yang berfungsi sebagai tempat dudukan kawat gantung atau hanger. Kawat troli mempunyai 3 alur di atas permukaan, menandakan kawat troli tersebut terbuat dari bahan tembaga dan magnesium. Di sini ada standar ketentuan dari kawat troli, ada standar nominal, bahan, luas penampang, beratnya, kuat tariknya, presentase, hambatan jenis, konduktivitas, kerapatan, dan koefisien. Selanjutnya, tinggi kawat troli itu tinggi nominalnya 5,30 meter, tinggi maksimalnya 5,70 meter, dan tinggi minimalnya adalah 4,30 meter. Spesifikasi pantograf yaitu tinggi pantograf terlipat 4,14 meter, pantograf tipe Diamond PT 4302 strip A strip M. Lalu ada tinggi maksimalnya yaitu 2,10 meter. Nah, di sini ada deviasi kawat troli. Deviasi adalah jarak simpangan horizontal kawat troli terhadap astrek atau disebut juga zigzag kawat troli yang memiliki ukuran jalur lurus 20 cm, jalur lengkung 30 cm. Lebar main kolektor pantograf yaitu tipe Diamond 111 cm dan tipe single arm 135 cm. Di sini ada deviasi kawat troli pada lengkung, yaitu penentuan besar deviasi ini sangat berpengaruh pada jarak antar tiang, terutama di lengkungan. Di sini cara menentukannya yaitu D sama dengan S pangkat 2 per 16R, di mana D sebagai deviasi, S jarak antar tiang, R lengkung trek. Penggunaan deviasi harus diperhitungkan dengan kondisi trek. Pada trek lengkung, kondisi ketinggian atau amblesan sangat berpengaruh terhadap perubahan deviasi. Di sini juga ada crossing atau persilangan kawat troli. Selisih tinggi crossing kawat troli di titik 90 antara jalur lurus A terhadap jalur belok B maksimal 3 cm. Selisih tinggi crossing kawat troli titik 90 antara jalur lurus A mutlak terhadap jalur B belok mutlak semaksimal 3 cm dengan catatan kawat troli di jalur utama berada di bawah kawat troli jalur belok atau silang. Pengukuran crossing dilakukan dengan catatan nilai pengukuran crossing kawat harus mempunyai selisih maksimal 3 cm. Nilai A mutlak harus lebih kecil daripada nilai B dan titik A jalur utama dan titik A jalur belok A mutlak jalur belok bisa pada lokasi yang sama ataupun berbeda. Selanjutnya ada tensi kawat troli yaitu
Kawat troli mempunyai elastisitas yang disebabkan oleh perubahan temperatur akibat cuaca maupun akibat panas dari arus beban yang mengalir. Dengan adanya ATD, kawat troli akan tetap terjaga ketegangannya. Tensinya adalah 900 kg. Nah, jadi di sini tuh dia bisa, kawat troli itu bisa ketarik, bisa melentur karena disebabkan karena cuaca yang panas atau karena dari arus yang mengalir juga terlalu berlebihan. Selanjutnya di sini adalah perawatan kawat troli lintas Tebet Cawang wilayah UPT Resort LAA 1.1 Pasar Minggu. Yang pertama ada caranya pengerjaan perawatan yang memerlukan penutupan petak jalan. Jadi di sini semua akses jalan untuk kereta api ditutup. Pengerjaan ini kan dilakukannya malam hari. Petugas negatif cek melaksanakan kegiatan berkala tahunan pengukuran ketebalan kawat troli berdasarkan tablo tahunan dan work order atau WO dari KAUR perawatan preventif setempat. Sebelum melakukan perawatan, KUPT atau KAUR memberikan pengarahan yang berhubungan dengan kegiatan perawatan. Pastikan semua personil menggunakan APD yang sesuai dan lengkap. KAUR perawatan menyiapkan alat kerja dan jika dibutuhkan suku cadang diperlukan pelaksanaan perawatan kawat troli. KAUR preventif melakukan koordinasi dengan petugas stasiun setempat. Kegiatan perawatan dilakukan pada waktu kerja dengan penutupan petak jalan dan disertai dengan warta dinas yang ditertibkan oleh unit operasional. Tiba di stasiun yang bersangkutan, PNC menyerahkan lembar WO dan memberikan informasi lisan kepada petugas stasiun atau depo mengenai pelaksanaan pemeriksaan 1 tahunan peralatan jaringan katenari, serta menyerahkan 1 buah HT untuk koordinasi dengan pelaksana perawatan. Kegiatan perawatan dilaksanakan pada saat window team atau pemadaman tegangan 1500 DC dan 6 kV AC. Jadi saat melakukan perawatan, petak jalan rel kereta itu ditutup dan tegangan 1500 DC-nya dimatikan dan 6 kV AC juga dimatikan. Pemadaman tegangan dilakukan dengan menganut sistem keselamatan pekerjaan instalasi LAA 1 dan 1+1. Pendeteksian tegangan untuk mengetahui ada tidaknya tegangan di suatu peralatan. Jika tidak ada tegangan, maka akan dipasang peralatan grounding. Nah, pemasangan peralatan grounding itu kita tempelkan ke rel. Kalau nanti akan terlihat di monitor apakah masih ada arus atau tidak. Setelah menuju lokasi troli yang akan dilakukan pengukuran, PNC menghubungi petugas stasiun bahwa pelaksanaan akan dimulai. Sebelum tegangan LAA dihidupkan kembali melalui operator perawatan SPJJ secara langsung, KAUR harus memastikan keselamatan keamanan petugas, peralatan, dan kereta api. Pekerjaan pemeriksaan yang telah selesai disahkan oleh tanda tangan penerimaan petugas stasiun depo pada lembar pemeriksaan dan WO. PNC menyerahkan lembar pemeriksaan selambat-lambatnya 1 hari setelah pelaksanaan perawatan kepada KAUR. KAUR preventif menyampaikan lembar pemeriksaan ke KUPT untuk tanda tangani dan diberi komentar. PNC melakukan proses perawatan sesuai dengan item pemeriksaan. PNC menuangkan hasil pemeriksaan pada lembar pemeriksaan peralatan jaringan katenari 1 tahun. Standar pelaksanaan pekerjaan maksimal 1 hari kerja per petak jalan. Jika ditemukan kondisi peralatan di luar spesifikasi atau referensi standar, PNC wajib memberitahu kepada petugas stasiun depo, kemudian melakukan perbaikan berdasarkan petunjuk dari KAUR perawatan preventif atau KUPT. Jika perbaikan tidak dapat dilakukan, KAUR perawatan preventif atau KUPT membuat rencana tindak lanjut perbaikan dan mencatat masalah pada lembar pemeriksaan. Dalam waktu yang sama, KAUR perawatan preventif atau KUPT memeriksa hasil pelaksanaan perawatan dan merencanakan tindak lanjut apabila dibutuhkan. Nah, di sini ada item pemeriksaannya. Ada contohnya yaitu kawat troli. Cara pemeriksaannya, ukur diameter dari kawat troli pada bagian lambung dekat tiang menggunakan jangka sorong digital dengan menaiki lori, tower atau tangga. Jadi lori atau tower itu diletakkan di atas rel, lalu petugas naik ke atas troli tersebut sambil didorong, sambil berjalan, diukur berapa kawat trolinya besarnya. Misalkan, jadi ini standar minimal kawat troli itu 8,1 mm, maksimalnya itu 12,34 mm. Jika di bawah 8,1 mm atau pas 8,1 mm, maka harus ditambal atau diganti, karena itu berbahaya. Nah, di sini ada data hasil pemeriksaan kawat troli lintas Tebet Cawang yang saya lakukan pada tanggal 11 Februari 2020. Di sini terlihat hasilnya oke karena tidak ada
data yang di bawah 8,1. Di sini data paling kecilnya itu ada 8,59. Jadi kondisinya masih oke. Nah, di sini ada kesimpulan yang saya buat. Unit LAA ini melakukan pekerjaan dari mulai pendistribusian listrik, perawatan jaringan listrik, serta pemeliharaan alat-alat listrik untuk mengoperasikan KRL. Namun bagian LA tidak menangani bagian dari KRL seperti gerbong dan mesin kereta. Dalam pengerjaan sehari-hari, meskipun tidak ada gangguan, unit LAA tetap mengawasi, mengecek, dan melakukan perbaikan pada jaringan katenari dan gardu listrik agar keandalannya tetap terjaga. Penggunaan alat ukur dan ketelitian sangat berpengaruh dalam pekerjaan di unit LAA, dikarenakan ukuran dan jarak adalah hal yang vital dalam melakukan pekerjaan. Saat terjadi gangguan kerusakan di bagian listrik, biasanya waktu perjalanan KRL akan sedikit terhambat karena proses penormalan kembali yang membutuhkan waktu untuk pengerjaannya. Gardu listrik dan jaringan katenari pada PT KAI Resor Aliran Atas 1.11 Pasar Minggu mempunyai agenda perawatan yang tertentu yang dilakukan secara rutin. Dan kawat troli biasanya akan ditambal atau diganti jika telah terjadi kerusakan atau kawat troli telah menipis. Nah, saran saya untuk unit LAA pada PT KAI sangat berperan penting di bagian kelistrikan, bukan hanya dalam hal perawatan, namun dalam hal perbaikan unit ini bekerja dengan baik. Namun ke depannya, saya menyarankan bahwa masih terdapat kekurangan di lapangan seperti SDM dan peralatan kerja ya, masih kurang. Perlu kerjasama yang baik antara personil dan saling membackup pekerjaan yang ada di bagian LA ini. Nah, demikian presentasi laporan praktek kerja lapang saya. Ini adalah sebagian dari dokumentasi hasil PKL saya selama 1 bulan lebih di PT KAI Resort LAA 1.11 Pasar Minggu. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.